Kang Deddy, Gubernur konten. Gubernur konten, alhamdulillah. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Bilang Gubernur Kalimantan Timur bisa apa dia? Apa manfaatnya buat warganya? Apa sudah ada terbukti belum? Nah, Rudi Masud gitu, orangnya tuh baik, nggak ada niatan menyinggung. Kami di Kalimantan bercandanya begini, katanya sih bercandanya begini ya. Bercanda waktu rapat DPR aja. Lebih suka lihat gubernur ngonten daripada lihat gubernur korupsi. Nah, ya kan? Nah, lebih penting mana? Gubernur ngonten sama gubernur korupsi? Itu yang nggak ngonten biasanya korupsi. Kalau dari sisi tinggal, mereka banyak yang tinggal di bantaran sungai itu. Salah satu kemarin yang dengan Bapak itu. Siapa itu yang dengan saya? Namanya Agita, Pak. Itu alumni kita, Pak. Nama Gubernur Kaltim sindir Kang Deddy, gubernur konten waktu rapat. Maksudnya apa nih, Pak? Jadi viralnya debat Kang Deddy Mulyadi kemarin itu berimbas juga. Di mana kemarin waktu rapat bersama pejabat-pejabat, ada salah satu gubernur yang tanda kutip menyindir, entah dia menyindir, atau ini mengejek, atau ini mengapresiasi. Kayaknya mengapresiasi breng. Itu gubernur Kaltim ya, yang mengatakan bahwa Kang Deddy ini gubernur konten. Wow. Nah, jadi ini membuat atensi masyarakat ya. Bahkan masyarakat tuh kesel tuh. Kenapa? Apa sih maksudnya dari gubernur Kaltim ini mengatakan Kang Deddy ini gubernur konten? Memang prestasinya apa? Nah. Jadi kita akan membahas kasus ini ya. Kalau kalian tahu kemarin debatnya Kang Deddy Mulyadi dengan remaja yang bernama Aura Cinta. Nah, itu juga ada klarifikasinya. Bahkan Kang Deddy langsung tanya kepala sekolahnya, emang Aura Cinta ini gimana sih ekonominya? Apakah benar-benar miskin? Atau memang punya mobil yang seperti diberitakan kemarin? Nah, jadi kita akan membahas aja guys. Tapi kita lihat dulu ya, dari mana gubernur konten ini waktu di DPR disebut oleh Gubernur Kaltim untuk Kang Deddy Mulyadi. Wow, kita lihat bareng-bareng ya. Kang Deddy, Gubernur konten. Ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Anjay, Kang Deddy ini bos, senggol dong. Nah, jadi di sini ya kena counter dari Kang Deddy Mulyadi, di mana Gubernur Kaltim ini bilang, halo Pak Gubernur ya, gitu, di Gubernur konten ya, dan semuanya ketawa gitu. Dan ini lucu apa enggak nih? Menurutku ini malah harusnya apresiasi ya. Yaitu kinerja Kang Deddy dari 50 miliar itu turun ke 3 miliar anggaran belanja media. Itu tuh sekitar hampir 200% turunnya guys. Bukan 200%, 2000% ya. 2000% ya. Anjay, keren banget nih Kang Deddy Mulyadi. Nah, jadi kalau kalian yang belum tahu ya, karena Lesku juga pernah kerja di TV ya. Nah, salah satu TV independen terpercaya. Jadi memang kalau kalian lihat di TV-TV, di berita-berita itu ada liputan-liputan bagi Pemprov ataupun acara-acara negara. Pokoknya berita yang bagus-bagus lah. Entah gubernur ini belusukan ke sini, gubernur ini bagi-bagi, Pemprov ini bagi-bagi, pelantikan ini. Nah, biasanya itu sebenarnya di kantor Let's Go itu namanya ADV guys. ADV itu advertorial. Jadi memang ada anggaran untuk mereka-mereka ini yang bekerja di pemerintahan itu diliput oleh stasiun televisi ataupun radio ya. Nah, memang ada anggarannya tuh. Itu di tempat Let's Go namanya ADV, advertorial. Ada yang semenit, ada yang 2 menit, 15 menit, tergantung budget mereka berapa. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi itu memangkas semuanya. Karena dia udah nggak perlu TV lagi untuk menayangkan kinerja-kinerja dari tindak tanduknya dia ya. Kita bisa melihat dari langsung Bapak Aing aja. Yaitu Kang Deddy Mulyadi ya. Kita bisa lihat langsung dari YouTube-nya atau TikTok-nya. Dan nggak cuman itu, bahkan Kang Deddy Mulyadi bahkan bisa dapat AdSense dari YouTube-nya dan langsung digunakan untuk membantu jajaran-jajaran orang miskin. Gokil nggak Kang Deddy Mulyadi? Inilah gubernur masa depan yang punya wawasan dan melek teknologi. Nah, nggak cuman buat konten yang nggak ada isinya, tapi memang keren banget nih. Banyak banget yang ketrigger ya dengan statementnya dari Pak Kaltim ini. Ada yang bilang Gubernur Kalimantan Timur bisa apa dia? Apa manfaatnya buat warganya? Apa sudah ada terbukti belum? Nah, ada yang marah gitu. Ada yang bilang juga minimal kalau nyenggol ada prestasi lah Pak Gubernur Kaltim. Aku tuh orang Kaltim lagi, tapi malah dukung KDM. Loh, gimana Pak? Warganya tidak mendukung Bapak nih? Ada yang bilang juga, kirain mau dibela warga ya. Ternyata warga Kaltimnya pun malu gitu sama omongan Pak Gubernur. Nah. Kita nggak tahu ya niat dari Pak Gubernur Kaltim ini
Apa maksudnya bilang Kang Deddy ini gubernur konten? Nah, kalau kalian lihat yang nggak tahu gubernur Kaltim, itu namanya Rudy Masyud, guys. Nah, dia itu juga punya beberapa hal yang menjadi perbincangan netizen. Yang pertama, dia ini memang pengusaha kaya raya ya, hidupnya mewah banget. Hartanya dia total ya, dugaannya ya, menurut LHKPN ya 2023 itu total harta beliau itu sampai 183 miliar rupiah. Gila, itu total hartanya, guys. Namun, dia punya utang juga, utang pribadi sebesar 137 miliar rupiah. Nah, ini nggak tahu ya, utang untuk perusahaannya atau utang apa. Yang jelas, ini utang pribadi. Namun, nggak cuma itu, dia juga terkenal dengan kontroversialnya, seperti politik dinasti. Salah satunya adalah kakaknya yang bernama Hasanuddin, itu adalah ketua DPRD Kaltim. Nah, kakaknya yang lain yang bernama Rahmat, itu wali kota Balikpapan. Sedangkan adiknya, namanya Gafur, itu bupati, guys. Nah, jadi banyak orang yang bilang ini nih dinasti politik atau reuni keluarga. Seperti yang itu. Seperti Mulyono biasanya. Kalau di konten-konten bilang ya. Dan bahkan kalau dia tanda kutip menyindir Kang Deddy dengan gubernur konten, nah belanja anggaran biaya dari Kaltim ini untuk buat konten aja itu sampai 6 miliar guys, gokil nggak? Nah kalau kalian lihat dari belanja daerah tahunan anggaran 2024 yang untuk belanja 2025 itu untuk membuat konten aja 250 konten itu biayanya 6,7 miliar, itu konten doang loh. Jadi kan satu konten itu harus kurang lebih menelan biaya sampai 30 juta. Satu konten. Kang Deddy buat konten Linda kesurupan. Netizen, setannya aja yang dipanggil. Suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Itu viral di mana-mana guys. Lo. Dan kontennya ada yang viral nggak? Nah, konten Kaltim ada yang tahu nggak? Kalau Lesko sih nggak tahu ya tuh. Kalau Kang Deddy, masalahnya bukan di Jabar aja, di satu Indonesia guys tahu kerjaan Kang Deddy Mulyadi tiap hari ngapain. Nah, gampang banget kalau kita mau lihat Kang Deddy ini sepak terjangnya ngapain aja ya. Salah satunya juga membongkar lahan-lahan warga yang memang didirikan di tanah negara. Nah, ini salah satunya guys. Ada warga yang ngeyel waktu rumahnya mau dibongkar, dia tuh marah, bilang Kang Deddy Mulyadi, ini tanah Allah. Kenapa rumahnya dibongkar? Anjay. Persiapan Pak, ini seluruh areal ini mau kita bongkar Pak. Ini kan tanah negara kan? Nanti saya gimana, Pak? Ya terserah Bapak, dulu Bapak ngasih izin ke siapa? Plang itu untuk semua tanah negara. Emang ini tanah Bapak gitu? Ya, tanah Allah, tanah kamu. Jangan bilang tanah Allah, kamu ini gimana? Ini tanah negara, tanah PUPR, semua juga tanah Allah. Jangan gitu. Jadi kalau lagi gini, jangan bilang ini tanah Allah, nggak boleh. Semua juga tanah Allah, tapi ada aturannya. Itu di depan PUPR Pak, ada plangnya, Bapak bisa dipidana. Bapak pilih mana? Kita mau beresin menjadi areal hijau, karena di sini menjadi tempat transaksi ciu Pak. Saya kan belum pernah dikasih ini Pak, masa sekaligus mendadak kan gitu. Ya kalau nggak mendadak susah Pak. Saya nanti bantu berikan kompensasi berapa keluarga untuk cari kontrakan. Di sini kan yang berbengkel ini 7 keluarga. Iya makanya dulu izin nggak Bapak ke PUPR? Izin sih nggak cuma lisan Pak. Ya, Ini nggak kan bi- tahu. lisannya ke siapa? Saya sebutin di kamera, biar menterinya tahu. Bapak izin lisan ke siapa? Izin lisan kan Ke- ada orang jasa marga ke sini. Siapa namanya? Pak. Ya nggak tahu lah dari mana kan gitu. Ke RT RW izin nggak? Ke kelurahan izin nggak? Tahu. Izin nggak? Ya. Ada tertulis nggak? Nggak ada. Ya udah. Anjay, itu salah satunya guys. Gimana Kang Deddy ini akan menggusur rumah yang memang terdapat di tanah negara. Bapaknya bilang, ini tanah Bapak, tanah Allah Pak. Waduh, jurus keramat guys. Ya kalau udah tanah Allah ya kita udah nggak bisa bilang apa ya gitu. Tapi ya Kang Deddy marah ya, ini semua juga tanah Allah. Tapi ada aturannya guys. Allah kan juga punya tanah, ada negara yang untuk mengatur kan gitu. Kalau ini tanah Allah berarti Bapak ini juga bisa digusur karena Kang Deddy juga ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Semua bisa digusur. Ya nggak segitu lah Pak. Namun dia tuh punya solusi guys. Dia bilang bahwa ada sih beberapa orang di sini. Kalau Bapak pindah, saya kasih kompensasi buat ngontrak dulu. Nah, jadi memang udah ada solusi. Dia tuh banyak yang bilang Kang Deddy ini kalau ngasih kebijakan nggak ada solusi. Menurut saya dia selalu ngasih solusi guys. Jadi kalau semuanya ini diratain, dia tuh dikasih duit, dikasih kompensasi buat kontrak dulu, dikasih pancingannya dulu, umpan sedikit lah. Setelah itu ya kalian usaha sendiri, mungkin 3 bulan atau 4 bulan atau mungkin sampai 6 bulan dibayarin kontrakannya sama Kang Deddy. Lalu sisanya dia harus bayar sendiri ya, masa manja banget. Nah jadi kinerja-kinerja seperti ini yang dikontenin Kang Deddy itu seharusnya diapresiasi sama pejabat-pejabat lainnya, ya kan? Bener kan gitu. Nah pertanyaan kita kan tujuannya dari kemarin Gubernur
Kaltim itu tanda kutip menyindir itu apa? Apakah tujuannya tuh bercanda? Nah, ini soalnya ada yang komen nih. Rudi Masud gitu, orangnya tuh baik, nggak ada niatan menyinggung. Kami di Kalimantan bercandanya begini, katanya sih bercandanya begini ya. Bercanda waktu rapat DPR anjay gitu. Lagi serius-seriusnya rapat, bercanda. Gimana sih kalian nih? Ini penjabat loh, ini gubernur loh. Masa bercanda tempat rapat? Nggak etis guys. Ini lagi rapat-rapat serius, masa bercanda? Dibilang gubernur konten, dan ketawa lagi. Lucunya di mana? Let's go aja tersinggung nih karena melihat Kang Deddy Mulyadi yang memang kerjanya bagus gitu loh. Lebih suka lihat gubernur ngonten daripada lihat gubernur korupsi. Nah, ya kan? Nah, lebih penting mana? Gubernur ngonten atau gubernur korupsi? Itu yang nggak ngonten biasanya korupsi dulu. Harusnya Kang Deddy ini diikutin sama gubernur Kaltim. Oh, pinter juga ya Kang Deddy ya. Saya mau belajar deh ke Kang Deddy, saya juga mau ikutan konten. Lihat Kang Deddy Mulyadi, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, itu semuanya memang orang-orang yang melek teknologi dan konten. Isinya yang mereka viral semua, tanpa harus ngeluarin budget yang besar, merugikan negara. Nah, menurut kalian guys, Gubernur Kaltim ini, kalian silaturahmi lah ke IG-nya, rame tuh. Kena hujat ya, lul. Tapi di sini kelanjutan dari kasusnya Kang Deddy Mulyadi bersama Aura Cinta ya. Nah, di sini katanya ada guru atau kepala sekolah ya yang diwawancari sama Kang Deddy Mulyadi mengenai tanggapannya tentang Aura Cinta ini. Sebenarnya nih Aura Cinta ini orangnya gimana? Ternyata dia udah lulus guys gitu dan bukan mewakili sekolahnya gitu. Kita lihat bareng-bareng ya. Bapak termasuk SMA favorit? Kebetulan SMA yang saya sekarang ini SMA mungkin kalau bilang favorit alhamdulillah ya agak masuk ya Pak ya. Nah, warga yang menjadi peserta didik Bapak di situ kategorinya masyarakatnya menengah atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Rata-rata pekerjaannya apa orang tuanya? Yang pasti secara umum berserabutan Pak ya. Kalau dari sisi tinggal, mereka banyak yang tinggal di bantaran sungai itu. Salah satu kemarin yang dengan Bapak itu. Siapa itu yang dengan saya? Namanya Agita Pak, itu alumni kita Pak. Nama lengkapnya siapa sih? Egalita, Aurelia, Depi, Arta Mepia. Oke, itu nama lengkapnya. Nama ya. lengkap. Oh, lucu juga gurunya nih ya. Ternyata benar ya alumni sana gitu. Tapi namanya bukan Aura Cinta ya. Siapa? Aurelia Agatha apa gitu, nggak ada cintanya gitu. Ya bukan Aura Cinta, mungkin nama panggungnya atau nama panggilannya namanya Aura Cinta ya. Benar katanya dia alumni sana. Tapi alumni ya, bukan sekolah sana lagi. Oh, itu termasuk yang tinggal di bantaran sungai. Iya. Kategori keluarganya, kalau kemarin kan kalau keluarganya mengaku pada saya dia adalah keluarga miskin. Memang mereka anak ini izin Bapak masuk ke SMA kami 3 tahun yang lalu pun, maaf bukan 3, 4 tahun berarti. Dia melalui jalur SKTM Pak. Oh, jadi dia masuk dalam kategori keluarga SKTM tidak apa itu? mampu waktu daftar itu. Waktu daftarnya. Kemudian dia itu masuk tahun berapa? Kalau ini 2021, 2022 Pak. Oh, jadi dia lulus 2024. 2024 kemarin. Kemudian berarti usianya sekitar 19 menuju 20. Iya. Berarti dia sudah kategori dewasa karena Iya, usianya betul. sudah Sudah hampir 20 tahun. Iya, Oh, jadi benar guys. Jadi Aura Cinta itu waktu daftar tuh pakai SKTM ya, surat keterangan tidak mampu gitu, tidak mampu mikir. Ya canda-canda ya gitu. Oh jadi benar, jadi ini konfirmasi ya memang kabarnya dia orang miskin ya. Tapi terus orang kemarin yang bilang Aura Cinta satu keluarga punya mobil, apa dong? Apa mungkin setelah lulus dia jadi artis terus bisa beli mobil? Nah, atau setelah dia jadi artis pinjol, banyak yang minjem, dia dapat komisi beli mobil. Nah, makanya saya menjadi bingung kenapa dia speak up wisuda, berarti dia mah sudah nggak di wisuda Pak? Nggak di wisuda Pak. Dan sebetulnya izin Bapak, yang ini Pak sepengetahuan kami, yang dimaksud dengan wisuda itu bukan untuk dia Pak. Adiknya yang akan lulus SMP gitu loh. Dia lagi memperjuangkan hak adiknya. Maka pertanyaannya adalah kalau warga di sekitar Bapak yang sekolah di SMA Bapak itu rata-rata ekonominya menengah ke bawah, apakah angka 1 juta, angka 1,5 juta itu angka ringan atau angka berat? Ya menurut kami itu cukup lumayan berat Pak. Oke. Jadi kalau untuk ukuran, kalau ukuran Bapak, ukuran saya ringan. Tapi ukuran mereka yang tinggal di bantaran sungai, rumah pun gak punya, pekerjaan pun serabutan. Bisa jadi malah kalau dia anaknya melaksanakan wisudaan, perpisahan dengan angka 500, 1 juta, 1,5 juta, tambah studi tour, misalnya 2 juta, bisa jadi duitnya pinjem dong Pak.
Bisa jadi, Pak. Wah, anjay. Ini siapa sih Bapak ini? Bapak ini kepala sekolah apa gimana? Lucu banget. Seru banget diajak ngobrol gitu. Ketawa-ketawa mulu. Ini menurut saya salah satu bagus banget ya. Karena Kang Deddy ini, kalian lihat ya, Kang Deddy ini semuanya langsung dicari sama dia sumbernya lah. Sumbernya ya. Kemarin dia debat sama remaja kan, sama Aura Cinta. Yang protes dia langsung debat gitu. Sama orang tuanya pun dia langsung tanya, dan orang-orang tua yang lain ya gitu. Dia tuh nggak cuma asal dengar dari satu pihak ya. Bahkan dia nyamperin yang berhubungan dengan Aura Cinta ini, yaitu gurunya atau kepala sekolahnya di sini ya. Dia langsung nyari sumbernya gitu loh. Dari kemarin kasus Vina kan, siapa yang di interview sama Kang Deddy Mulyadi? Dede, itu temannya Aep kan, yang diduga pelaku, yang dalang dari semua ini kan. Terus siapa lagi? Linda gitu, yang kesurupan gitu. Orang kesurupan diwawancara sama Kang Deddy Mulyadi, guys, anjay. Menurut Lesko, Kang Deddy Mulyadi itu seperti Ahok tapi campuran Jokowi gitu lah. Jadi Jokowi Ahok ini bergabung, terjadilah Kang Deddy Mulyadi. Dia tidak gentar dengan kebijakan yang dia buat seperti Ahok ya, dia keras gitu, tapi dia lembut gitu. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go. Terima kasih banyak buat Sri Wahid 891 atas supportnya. Terima kasih Sultan Hongkong kita. Sukses dan sehat selalu Sri Wahid 891. Mwah. Dari Sultan Malaysia kita, Rafidah Y5N gitu. Oh, jual tenaga ya? Baguslah. Saya ingatkan jual diri beneran. Oh, saya ingatkan itu maksudnya saya maksud jual diri beneran gitu. Bukan dong. Semangat Bang Let's Go, mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak. Tapi Let's Go beruntung kan, setiap hari ada saja donatur. Ah iya dong, terutama dari Sultan Hongkong kita dan Sultan Malaysia kita. Terima kasih banyak loh, rezekinya setiap hari dikasih support buat Let's Go. So, gimana Let's Go bisa mengucapkan terima kasih kalau ketemu Let's Go aja makan bareng gitu. Kalian berdua ini ya, aduh, sangat-sangat thank you banget nih Let's Go ucapkan. Udah guys, ya, yang saya sampaikan, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian pengen support, kasih donasi lebih, ada link sabar di bawah atau dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.